Apa sudah terlihat? Sudah terlihat belum, Bu? Sudah terlihat, Jocelyn, silakan. Oke, selamat pagi Bu Helen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Audrey, Jocelyn, dan saya sendiri Niko akan membahas tentang komposisi matriks. Oke, jadi soalnya adalah diketahui segitiga PQR dengan P 1,1, Q 5,1, R 3,4 ditransformasikan oleh matriks M1, 0, M2 dengan M1 yaitu 3102 dan M2 1042. Lalu tentukan bayangan segitiga PQR dan luas bayangan segitiga PQR. Lalu yang kedua adalah buat gambarnya. Oke, jadi bisa dilihat di sebelah kiri ini adalah gambar awal segitiga PQR. Langkah pertama adalah mencari matriks tunggal. Kita mencari matriks tunggal dengan cara menggunakan M1 dikali M2. M1 yang ada di atas dan M2 tadi yang ada itu dikalikan mendapat hasil 7, 2, 8, dan 4. Selanjutnya mencari bayangan titik ABC. X-aksen, Y-aksen sama dengan 7, 2, 8, 4 dikali YX. Yang pertama bayangan titik P sama dengan P-aksen. 7, 2, 8, 4 dikali 1, 2 sama dengan 9, 12. Kedua, bayangan titik Q sama dengan Q-aksen. 7, 2, 8, 4 dikali 5 1 sama dengan 37, 44. Yang ketiga, bayangan R sama dengan R-aksen. 7, 2, 8, 4 dikali 3, 4 sama dengan 29, 40. Berikut adalah gambar segitiga P-aksen, Q-aksen, R-aksen. Bayangan segitiga yang didapatkan adalah P-aksen itu 9,12, Q-aksen itu 37,4, dan R-aksen itu 29,40. Kemudian langkah selanjutnya itu mencari luas segitiga P-aksen, Q-aksen, dan R-aksen. Untuk mencari luas segitiga ini ada dua cara. Yang cara pertama itu langsung mencari luas segitiga P-aksen, Q-aksen, R-aksennya dengan rumus setengah dikali titik-titik P-aksen, Q-aksen, dan R-aksen. Maka di sini berarti setengah dikali 9, 37, 29, 12, 44, 40. Hasilnya adalah setengah dikali 144, sama dengan 72. Kemudian untuk cara kedua itu pertama-tama cari luas segitiga PQR-nya dulu. Jadi setengah dikali titik-titik P, Q, sama R. Jadi setengah dikali 1, 5, 3, 1, 1, dan 4. Hasilnya adalah setengah kali 12 sama dengan 6. Kemudian setelah diketahui luas segitiga PQR-nya, untuk mencari luas segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen adalah dengan mengkalikan matriks tunggal yang tadi kita dapatkan dengan kemudian kita kalikan dengan luas segitiga PQR yang didapatkan. Jadi 7, 2, 8, 4 dikali 6. Hasilnya adalah 12 kali 6 sama dengan 72. Maka kesimpulannya adalah bayangan segitiga yang didapatkan adalah P aksen 9,12, Q aksen 37,44, R aksen 29,40, dan luas bayangan segitiga PQR yang didapat adalah 72. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih Jocelyn, Audrey, dan Niko. Sekarang bagi teman-teman yang lain, silakan dipersilahkan kalau ada yang bagian kurang paham. Silakan, siapa mau bertanya? Halo, saya ingin mengkonfirmasi. Boleh tolong ke silakan. slide ketiga. Yang ini bukan. Bukan, mundur lagi. Slide ketiga dari depan. Habis
habis soal. Ini ya. Nah, ya yang ini. Itu M1, M2 itu dari mana ya? Itu udah diketahui dari soalnya. Oh, boleh tolong balik ke soal? Oh, I see. Oke, thank you. Great, teman-teman. Oke, Sami udah cukup? Cukup, Bu. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya dong. Boleh, silakan. Yuk. Tadi si Niko kan sempat bilang itu M1, 0, M2. Nah, maksud nolnya itu apa ya? Di soal itu sih sebenarnya. Itu setahu saya maksudnya kayak M1 ditransformasikan M2 atau kayak M1 dikali M2 gitu gampangnya. Oke, makasih Audrey. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada, sudah ya? Yakin nggak ada ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya yang mau bertanya ya. Audrey dan Jocelyn, Nico. Jadi tadi siapa Ardi bertanya, ini maksudnya M1 bundaran M2 itu apa gitu ya? Ardi ya? Ini maksudnya apa gitu ya? Iya, Bu. Oke, ini sudah diberikan di soal Ardi. Beda kalau misalnya sebuah segitiga ditransformasikan terhadap matriks M1 dilanjutkan. Nah, ini penulisan panjang. Belum dikomposisikan. Nah, kalian buat komposisinya sendiri nih, misalnya ya. Saya buat tulisan yang bagus nih. Ini supaya nanti kalian nggak ketukar-tukar ya. Supaya lebih ini. Misal segitiga ini ditransformasikan oleh M1 dilanjutkan transformasi M2. Nah, maka lambang komposisinya apa? Komposisinya apa? Kira-kira Jocelyn, Audrey, atau Nico? Kalau ini kan udah ada di soal ya. Jadi kamu tinggal ngikutin ini kan, bener? Nah, kalau nanti di soalnya nggak ditulis komposisinya, tapi ditulis secara panjang nih. Diketahui segitiga PQR. Dia akan ditransformasikan dengan matriks M1, kemudian dilanjutkan transformasi dengan matriks M2. Maka lambang komposisinya apa? Yang kayak O di tengah itu bukan sih, Bu? Iya, ini lambang komposisi. Ini komposisi. Ini namanya sih. Ini lambang. Ini lambang komposisi. Nah,
Ini maksudnya di soal itu kan udah ada M1, udah ada M2, kemudian lambang komposisinya sudah diberikan, maka kita tinggal mengerjakan ikuti aja soalnya gitu kan. Nah, suatu ketika kita akan dapat juga soal yang seperti ini, lambang komposisinya nggak ada, tapi dituliskan secara diceritakan gitu ya. Segitiga PQR mau ditransformasikan terhadap matriks M1, kemudian dilanjutkan transformasi matriks M2. Maka tentukanlah bayangannya. Nah, kan sebelum mendapatkan bayangannya, kita harus membuat komposisi matriksnya dulu. Matriks tunggalnya gitu ya. Nah, lambang komposisinya atau matriks tunggalnya seperti apa? M2 di komposisi M1 bukan. Oke, di sini berarti menuliskannya kalau soalnya seperti ini, maka kita peroleh ini ya. Maka dia menjadi M berapa? M2 ya. Komposisi M1. Nih. Alasannya karena X-nya ada di sini gitu kan. Sama kayak penjelasan kemarin. Paham ya? Jadi nanti kalau ada soal sudah dikomposisikan, sudah ditulis komposisinya, maka ikuti mengerjakannya sesuai dengan komposisinya. Tapi kalau soalnya masih ditulis secara diceritakan secara panjang, maka perhatikan harus ditulis terbalik ya. Ini justru yang di depan, ini yang di belakang. Oke? Oke, kemudian ke slide yang tadi penyelesaiannya. Coba saat mencari luas apa ya? Nah, ini stop di sini. Ini PQR bayangan kah? Ini bayangannya, Adre? Iya, Bu. Itu pas saya update harusnya P-aksen, Q-aksen, R-aksen. Oh, oke. Berarti nanti gambarnya kalian gabung aja PQR aslinya di mana supaya tahu langsung kelihatan ya dijadiin satu, oke, Adre? Jadi segitiga aslinya seperti apa, kemudian setelah ditransformasikan dengan matriks tadi, dua matriks, oh bayangannya jadi seperti itu. Artinya apa? Kan jadi kita tahu, oh ternyata kalau transformasi matriks itu segitiganya jadi nggak sebangun gitu ya. Oke, nanti ditambahkan. Kemudian lagi saya mau nah ini benar nih penulisannya, yang ini benar. Tapi saat di sini ini salah. Salahnya di mana coba? Salahnya di bagian apa? Yang mana, Bu? Ini loh, yang dua atas ini benar nih, ini benar, ini benar. Tapi yang di sini ini nggak benar nih nulisnya. Nggak benernya di apanya? Yang ini loh. Kelirunya di mana? Nggak banyak kelirunya, tapi artinya jadi beda. Apa? Kamu? Kamu enggak? Tanda kurungnya, Bu. Ya, ini artinya apa sih? Ini artinya apa? Mencari apa ini? Ini mencari apa?
Determinan bukan, Bu? Benar Niko. Ini determinan. Sedangkan ini apa? Matriks. Matriks. Nah, perhatikan. Kalau ini matriks artinya, oh ini 9/2, 12/2, 37/2, 44/2, 29/2, 40/2. Ya enggak? Waktu kelas 10, betul? Oke, jadi ini harus tanda determinan matriks. Oke, paham ya? Jadi penulisan sepertinya sepele, tapi di bahasa matematika nggak ada yang sepele. Nggak ada, benar. Karena matematika itu nyambungnya ke bahasa pemrograman gitu ya. Kalau kalian buat program di komputer itu ya, bikin program tentang apa gitu. Kurang tanda petik atau tanda lebih kecil, lebih besar, itu sudah mempengaruhi semuanya. Program kita gagal, nggak jadi gitu ya. Sama di matematika itu sepertinya sepele, lengkung sama lurus itu artinya sudah berbeda jauh ya. Oke, nanti Jocelyn dan teman-teman silahkan dicek lagi, dibetulkan yang masih keliru tandanya, sepertinya sudah benar tapi harus dibetulkan. Oke, kayaknya tadi nggak cuma ini ya, di bagian halaman berikutnya juga ada lagi. Oke, kemudian tadi kalian apakah menghitung luasnya dengan dua cara yang berbeda? Audrey? Iya, Bu. Oke, mana tadi cara yang satunya? Oke, jadi dari segitiga awalnya, nah, Audrey, supaya lebih kelihatan, ini gambar segitiganya ditunjukin. Supaya kita tahu, oh, setengah dari 12, oh ini nih pakai ini. Oh ini juga ya. Yang cara beda, oh maksudmu kamu menghitung dari bayangannya langsung ya, titiknya ya? Iya, Bu. Oke, yang satunya dari segitiga awal, kemudian dikali sama determinan matriks. Yang kedua dari titik-titik bayangan, ini benar? Iya, Bu. Oke, nah ada lagi sebenarnya. Coba kamu tunjukkan gambar segitiga PQR yang aslinya, Audrey. Segitiga PQR aslinya. Yang aslinya. Ini kan bayangannya, bukan? Nah, ini segitiganya bisa dihitung pakai rumus waktu SMP enggak? Setengah alas kali tinggi bisa enggak? Bisa, Jocelyn? Audrey? Gimana, Bu? Ini kan segitiganya, segitiga apa ini? Bisa nggak kita hitung pakai yang luasnya adalah setengah alas kali tinggi? Bisa nggak? Bisa. Nah, ini juga sertakan karena dia bisa dihitung nih, tingginya kelihatan nih, ya kan? Berapa ini? 3 satuan kan? Satuan panjang. Kemudian alasnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 satuan panjang. Ya kan? Nah, tunjukkan bahwa oh ternyata pakai cara matriks tadi yang determinan dia luasnya sama. Nah, yang rumus ini nggak bisa dipakai itu kalau segitiganya itu sembarang ya, misalnya kayak gini, ke sana, ya kan nggak jelas. Kita menghitung tingginya bagaimana gitu kan nggak ini. Oke? Oke, supaya nggak selamanya harus pakai matriks ngitung luasnya gitu kan. Kalau segitiganya ternyata digambar itu simetris dan bisa dihitung dengan setengah alas kali tinggi kan lebih cepat lagi. Gitu ya, paham ya? Oke, itu aja dari saya. Nanti silahkan ditambahkan bagian-bagian yang tadi saya beri komentar ya, Audrey dan Jocelyn, Nico.
Oke, terima kasih kelompok 6 sudah mempresentasikan soalnya. Kita beri aplaus ya. Oke. Sekarang silakan diturunkan tangannya, Audrey. Saya akan melanjutkan ke tadi adalah segitiga. Saya mau cari yang persegi. Ada nggak? Yang segi 4. Berapa yang segi 4-nya? Kelompok 8 deh kayaknya. Oh iya, ABCD ya. Kelompok 8, silakan raise hand. Siapa kelompok 8? Ardi, Vania, dan Dimas. Bertiga ya? Oke. Waktu dan layar saya persilakan. Siapa mau share screen? Izin share screen-nya, Bu. Oke, Ardi, silakan. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah terlihat. Silakan. Selamat pagi, Bu Ellen dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil soal yang kita dapat. Kelompok 8 beranggotakan Tonia, Dimas, dan saya sendiri, Ardi. Untuk soalnya, kita mendapatkan pertanyaannya sebagai berikut. Diketahui garis 2x plus y sama dengan 4 memotong garis y sama dengan 1 dan garis y sama dengan 4 di titik A dan di titik B. Garis 2x plus y sama dengan 8 memotong garis y sama dengan 1 dan y sama dengan 4 di titik C dan di titik D. Tentukan bayangan dan luas bayangan bangun ABCD di dilatasi P,5 dengan P 2,5. Pada saat kita coba di GeoGebra, maka hasilnya terlihat seperti di gambar berikut ini. Titik A, B, C, dan D kita dapat dari titik potong kedua garis, yang lalu pada saat didilatasi dengan titik 2,5 dengan K5, maka hasil bayangannya seperti ini dengan luas yang seperti di gambar. Untuk cara mengerjakannya, pertama-tama kita cari terlebih dahulu titik koordinat A, B, C, dan D. Titik tersebut didapatkan dengan cara memasukkan nilai titik potong dari kedua garis ke dalam persamaan. Nilai titik potong Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4 pada garis 1 dimasukkan ke dalam persamaan 2X plus Y sama dengan 4. Dan setelah dihitung, didapatkan titik koordinat A dan B yang bernilai A 1,5,1 dan B 0,4. Lalu nilai titik potong Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4 pada garis 2 dimasukkan ke dalam persamaan 2X plus Y sama dengan 8. Dan setelah dihitung, didapatkan titik koordinat C dan D yang bernilai C 3,5,1 dan D 2,4. Keempat titik potong tersebut jika dihubungkan membentuk bangun jajar genjang. Lalu berikutnya kita masukkan masing-masing titik koordinat A, B, C, dan D ke dalam rumus dilatasi. Karena didilatasi dengan faktor skala 5 dan dengan titik pusat 2,-5, kita menggunakan rumus matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0, 0K dikali X min A, Y min B ditambah matriks AB. Atau sama dengan K dikali X min A di Y dikurangin B ditambah matriks AB, di mana K adalah faktor skala dan AB merupakan titik pusat. Setelah kita masukkan, hitung satu persatu titik koordinat A, B, C, dan D ke dalam rumus tersebut,
hasil yang kita dapatkan adalah titik A aksen min 0,5,25, lalu titik B aksen min 8,40, titik C aksen 9,5,25, dan titik D aksen 2,40. Setelah kita mendapatkan titik-titik koordinat yang telah didilatasi, baru kita bisa hitung luasnya dengan metode determinan. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah situ. Karena luas tidak mungkin minus, hasil yang kita dapat adalah 150 satuan. Selain menggunakan cara determinan, luas jajar genjang juga dapat dihitung dengan menghitung alas kali tinggi. Alas yang dicari dengan cara menghitung X2 min X1, dan tinggi dapat kita cari dengan cara Y2 dikurangi Y1. Jadi kesimpulannya, hasil yang kita dapat adalah titik A 1,5,1, titik B 0,4, titik C 3,5,1, dan titik D 2,4. Lalu setelah didilatasi, kami mendapatkan titik A aksen min 0,5,25, titik B aksen min 8,40, titik C aksen 9,5,25, dan titik D aksen 2,40. Dan pada akhirnya setelah kita hitung luasnya, kita mendapatkan luas 150 satuan luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 8 sudah mempresentasikan soalnya. Silakan bagi teman-teman yang lain yang belum paham boleh bertanya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Caroline kelempar ya? Caroline? Ya Bu, Caroline melempar karena wifi-nya mati. Wifi-nya bermasalah. Oke, yuk silakan. Apakah ada yang mau bertanya enggak? Dari soalnya di back ke soal Ardi biar teman-teman yang lain bisa lihat soalnya. Siapa mau bertanya silakan. Jadi nanti variasi soalnya bisa jadi bentuk bangunnya itu belum diketahui koordinatnya ya. Kalian harus cari dulu koordinatnya. Harus diingat lagi mencari koordinat potongan. Apakah ada pertanyaan? Enggak? Sudah jelas? Bu, saya mau minta mereka jelasin lagi, boleh nggak, Bu? Oleh Grace, bagian mana Grace? Ke slide ke slide selanjutnya deh. Oh. Selanjutnya lagi. Itu dapat 1,5-nya itu yang di tabel-tabelnya itu dari mana ya tadi? Izin jawab, itu 1,5 kita dapat dari pas kita masukin titik potong Y1 ke dalam persamaannya. Jadi kan ini Y sama dengan 1. Kalau kita masukin ke persamaan 2X plus Y sama dengan 4, kita bakal dapat hasil X sama dengan 1,5. Oh, oke. Makasih. Oke. Selanjutnya, kalau ada bagian yang belum paham lagi, silakan. Siapa mau bertanya lagi? Sudah cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang mau bertanya. Nah ini Ardi, Fania, dan Dimas. Untuk soal ini, apakah kita bisa menghitung dengan cara yang berbeda lagi? Menghitung luas bagi empatnya. Bisa Bu, tadi pakai alas kali tinggi. Bisa ya, alas kali tinggi ya.
Jajar genjang kan? Nah, coba ditambahkan juga ya di sebelahnya, boleh di sini. Pas jajar genjang ini pakai determinan ya. Satunya pakai luas jajar genjang. Jajar genjang gimana? Itu adalah alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa dari gambar kan kelihatan. Nah, teman-teman kalian akan bisa menggunakan rumus cepatnya ini, nggak panjang-panjang seperti matriks ini ya. Kalau kalian ngerti gambarnya seperti apa, oke? Maka kenapa setiap soal yang saya berikan saya selalu menggiring kalian harus menggambarkan, karena supaya kalian tahu alternatif, gitu ya. Jadi matematika itu selalu punya alternatif cara menjawab, pasti nggak hanya satu cara ya. Temukanlah alternatif. Semakin banyak berarti kalian semakin kreatif, gitu ya artinya ya. Nah, kemudian, ini nanti Fania tambahkan ya, cara yang lebih cepat nih. Alasnya berapa? Cara mendapatkan alasnya yang mana? Alasnya tingginya yang mana gitu. Kemudian dikali aja. Hasilnya apakah sama gitu. Oke, nah ini kalau yang segitiga tadi dikali setengah ya, Fania ya, Ardi. Tapi di sini nggak ada setengahnya ya. Alasannya apa nih? Karena jajar genjang itu bisa disamakan dengan 2 kali segitiga, Bu. Oke, suaramu tapi kecil sekali. Karena jajar genjang itu adalah 2 segitiga yang apa, Fania? 2 segitiga yang apa? Yang disatukan. Selain itu, kalau nanti segi empatnya saya bikin kayak gini, titiknya di sini, di sini, di sini, sama di sini. Kalau dibagi 2, bisa pakai rumus ini enggak? Bisa, Bu. Bisa, serius. Kalau segi empatnya saya bikin yang kayak gini nih. Ke sini, ke sana, ke sana, ke sana. Nggak bisa, Bu. Ini dipotong? Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Berarti artinya apa? 2 segitiga ini harus apa? Harus sama ya, Bu. Harus sama besarnya. Oke, paham ya? Nah, kalau ini berarti artinya apa? Kalau bukan jajar genjang nggak bisa. Paham ya, teman-teman ya? Jadi hati-hati, maka gambar itu sangat penting untuk bisa kalian menginterpretasikan ini kira-kira pakai rumus yang mana ya, gitu ya. Karena bisa jadi nanti segi 4 yang saya berikan atau segitiga yang saya berikan, kalau segitiga mas rumusnya udah ada ya. Nah, kalau segi 4-nya itu sembarang, benar-benar sembarang ya. Jadi misalnya nih, segi 4-nya itu saya buat yang benar-benar miring semuanya, bukan jajar genjang, bukan belah ketupat, bukan persegi panjang. Titik A di sini nih, titik B di sini, titik C di sana, titik D di sini misalnya nih D. Nah, segi 4-nya ke sana, layang-layang juga bukan, ya kan, peot. Nah, ini kan nggak mungkin kita bagi 2, luasnya beda, jadi nggak bisa langsung dikali 2 gitu kan. Kalau yang ini kan segitiganya sama nih, jadi kita menghitung pakai 3 titik aja nih segitiga. Ini A, D, C, gitu kan. Kemudian nanti dikali 2 aja kan, segitiga kan setengah dari determinan titik gitu kan. Kali 2 kan setengahnya jadi hilang. Nah, nanti kalau misalnya segi 4-nya berantakan seperti ini sembarang, rumus apa yang bisa kita pakai? Nah, nanti bagi teman-teman yang lain juga ya, nggak hanya kelompok 8 yang memikirkan ini, karena bisa jadi nanti akan keluar soal seperti itu ya. Silahkan dipikirkan, diperkirakan, coba kalian buat soal sendiri, kemudian hitung luasnya dengan berbagai cara, nanti ketemu di situ triknya, rumusnya gitu ya. Oke. Jadi tugas ini bukan hanya untuk kelompok 8 tetapi untuk semua IPA 4 supaya kalian lebih kreatif ya.
Oke, itu saja sih dari saya. Ini lambangnya juga sudah benar, harga mutlak ya saat menghitung luasnya. Yang ini kan masih ada kata-kata determinan, berarti ini benar garisnya lengkung. Oke. Kemudian tadi gambarnya disatukan ya. Coba di berikutnya lagi. Ini udah halaman terakhir, Abdi. Oh, Iya, Bu. Soalnya yang ini kesimpulan doang, Bu. oke, ya. Sip. Terima kasih kelompok 8 sudah mempresentasikan soalnya. Boleh di stop share. Kita beri aplaus kelompok 8. Oke. Kelompok berikutnya yang presentasi adalah saya sekarang mencari aslinya. Kelompok berapa ya? Oh, ini deh. Kelompok 1 deh. Siapa kelompok 1? Silakan Resen. Stevi, sama siapa lagi? Stevi? JJ sama Wilpan, Bu. Oke. Satu lagi yuk, angkat tangannya. Yang mau share screen siapa? Silakan. Waktu dan layar saya persilakan ya, Stevi. Saya yang share screen, Bu. Oke, Sisi, silakan. Bentar, Bu. Nge-lag ya? Kameranya nggak bisa dinyalakan sih. Buat share screen, saya izin matiin dulu. Oke. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan sih. Masih kelihatan kan? Udah kelihatan. Oke. Selamat pagi atau siang, teman-teman. Jadi, kami dari kelompok 1, beranggota saya, Stevi, dan William, akan membahas soal transformasi geometri nomor 1. Soal yang kami dapatkan adalah tentukan persamaan peta kurva Y sama dengan X kuadrat min dikurangi 7X ditambah 10 oleh transformasi berturut-turut terhadap rotasi pusat O dengan sudut putar min 90 derajat. Dilanjutkan dengan dilatasi pusat 3, 1, dan faktor skala 2. Jadi langkah pertama adalah untuk menggunakan rumus rotasinya. Adalah untuk menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi, maaf. Jadi langkah pertama adalah untuk mencari transformasi rotasinya dengan rumus sebagai berikut, yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks cos theta sin theta min sin theta cos theta dikali XY. Lalu kami masukkan perputarannya, yaitu rotasinya, yaitu min 90 derajat. Dari situ kita mendapatkan matriks 0 min 1 1 0 dikali XY. Sehingga matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks Y min X. Jadi X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan min X. Setelah udah di rotasi, sekarang kita masuk ke rumus dilatasi, yaitu
K00K dikali X min A, Y min B plus AB. Terus kita masukin angkanya jadi Y. Jadi X double aksen, Y double aksen sama dengan 2002 dikali X aksen min 3, Y aksen min 1, plus 3 dan 1. Terus X aksen, Y aksennya kan dapatnya Y sama minus X, kita masukin. Jadinya 2002, Y minus 3, minus X min 1, plus 3 dan 1. Terus dikali, dapatnya 2Y minus 6, minus 2X minus 2, plus 3 dan 1. Jadi X double aksen, Y double aksen sama dengan 2Y minus 3, minus 2X minus 1. X double aksen, Y double aksen. X double aksennya 2Y minus 3, berarti Y sama dengan X double aksen plus 3 per 2. Y double aksen sama dengan minus 2X minus 1. X sama dengan minus Y aksen, minus Y double aksen minus 1 per 2. Terus karena tadi persamaan awalnya Y sama dengan X kuadrat minus 7X plus 10, kan kita udah dapat Y sama X-nya, berarti kita udah bisa substitusi. Y-nya kita masukin, berarti X plus 3 per 2 sama dengan minus Y minus 1 per 2 kuadrat, minus 7 kali minus Y minus 1 per 2 plus 10. Terus yang minus Y minus 1 per 2 kuadratnya kita jadiin dulu. Jadinya X plus 3 per 2 sama dengan Y kuadrat plus 1 plus 2Y per 4. Terus plus 7Y plus 7 per 2 plus 10. Terus kita kali 4 semua, jadinya 2X plus 6 sama dengan Y kuadrat plus 1 plus 2Y plus 14Y plus 14 plus 40. Jadinya 2X sama dengan Y kuadrat plus 16Y plus 55 minus 6. Berarti 2X sama dengan Y kuadrat plus 16Y plus 49. X sama dengan setengah Y kuadrat plus 8Y plus 49 per 2. Selanjutnya ini cara untuk masukkan di GeoGebra. Jadi yang pertama input dulu fungsi yang tadi sudah diketahui di soal, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 10, terus dapatkan kurva seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya itu karena tahap selanjutnya tadi seperti yang sudah dijelaskan itu dirotasi terlebih dahulu, jadi tinggal tulis rotate dalam kurung F itu untuk menunjukkan kurvanya, koma min 90 derajat, yaitu untuk sudut perputarannya berapa derajat. Dan didapatkan min Y kuadrat tambah 1X min 7Y sama dengan 10, dan gambarnya seperti yang di warna merah. Nah, yang terakhir itu didilatasikan, yaitu dengan tulisannya tinggal tulis delete dalam kurung F aksen, karena di sini kita mau mendilatasikan tadi yang sudah dilatasi terlebih dahulu, jadi pakai F aksen, koma 2 itu untuk menunjukkan skala dilatasinya, dalam kurung 3,1 itu untuk titik pusatnya, sehingga didapatkan hasil akhirnya itu min Y kuadrat tambah 2X min 16Y sama dengan 49. Dan di sini kalau misalnya kita jadikan X sama dengan, itu jadinya X sama dengan min setengah Y kuadrat plus 8Y min 49 per 2 seperti yang tadi sudah dikerjakan di soal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan soalnya. Bagi teman-teman yang masih ada yang belum paham, mau bertanya, dipersilakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya mau nanya. Boleh, silakan, Ca. Ji, tolong balik ke slide yang pengerjaan 1 sama 2, boleh nggak? Saya mau nanya itu yang pengerjaan kedua, kan kenapa yang matriks 2002 itu dikali sama yang X aksen, tapi kenapa dia ditambahnya sama 3 sama 1? Izin menjawab karena itu udah rumus dari dilatasi. Rumusnya K00K dikali X minus A, Y minus A plus AB. Terima kasih. Oke. Udah jelas, Cak? Lihat lagi rumusnya ya, Cak ya. Oke. Ada lagi?
Jadi pusat dilatasi, ini dilatasi ya. Pusat dilatasi itu mempengaruhi kurvanya jadi geser ya, kayak translasi gitu ya. Pusat itu kayak matriks translasi. Apakah ada lagi pertanyaan? Apakah sudah cukup paham? Kalian harus terbiasa mempertanyakan sesuatu ya. Anak kos masa nggak pandai bertanya? Itu harus dipelajari triknya ya. Oke, kalau dari teman-teman yang lain sudah tidak ada pertanyaan, saya kok curiga ini jangan-jangan karena tidak terlalu paham nih. Kalau yang paham itu berarti pasti banyak pertanyaan. Oke. Steffi dan teman-teman, saya mau bertanya. Ini kan Steffi dan teman-teman mengerjakan satu persatu ya, Steffi? Kalau pakai matris tunggal bisa nggak? Kalau pakai matris tunggal bisa nggak, Steffi? Pakai matris tunggal, Steffi, bisa nggak? Pakai komposisi? Kalau itu sebenarnya kita belum nyoba sih Bu, karena kita ngerasa kalau misalnya pakai satu-satu ini kayak lebih paham aja Bu. Gitu. Oke, tapi nanti ditawarkan cara yang berbeda ya. Jadi saya selalu membuka, tawarkanlah lebih dari satu cara supaya wawasan teman-teman itu semakin terbuka ya. Maksudnya, oh cara ini itu nggak harus ini gitu ya. Jadi matematika itu sangat terbuka. Banyak cara, banyak jalan menuju ke Gonzaga, ya nggak? Kata orang sih banyak jalan menuju ke Roma gitu kan. Coba nanti dicoba kalau komposisinya ini misalnya yang rotasi ini matriks yang pertama ya, R, kemudian dilatasi ini dilatasi. Nah, ini apakah bisa dikomposisikan? Apakah dapat dikomposisikan? Kalau bisa, mana caranya, mana buktinya? Kalau nggak bisa, kenapa? Gitu. Apa masalahnya? Gitu. Bu, saya izin menjawab, Bu. Boleh, William, silakan. Setahu saya, Bu, ini emang sebenarnya komposisi transformasi, Bu, yang harusnya pakai rumus X aksen Y aksen sama dengan M2 kali M1 kali X ya. Tapi setahu saya karena ini dilatasinya ada pusat, jadi harus dikerjain perlangka, Bu, sesuai urutannya, Bu. Oke, jawaban William adalah karena dilatasinya itu ada pusatnya, yaitu 3,1,2 ya. Yang rotasinya memang 0,0, tapi berhubung dilatasinya ada pusatnya nih, biang keroknya nih, jadi ini nggak bisa, tidak kurang bisa dikomposisikan. Harus satu-satu. Itu ya jawabannya ya. Paham ya? Yang lainnya juga ya. Oke, jadi nanti jangan langsung kalian komposisikan, main komposisikan, lihat dulu, diteliti apakah dia ada transformasi yang berupa translasi. Translasi itu apa? Ya, pusat-pusat inilah, ini adalah translasi gitu kan. Translasi itu nggak mungkin bisa dikomposisikan selain sama translasi gitu ya. Oke, terima kasih William. Kemudian berikutnya lagi di gambar, Steffi, gambarnya. Oke. Nah,
Bisa nggak ditunjukkan rotasi ini yang sebelah mana sih yang dirotasi sebenarnya? Maksudnya hasil rotasinya, Bu? Bukan hasil rotasinya, rotasinya mah udah kelihatan nih yang warna merah ini ya. Warna Iya. merah ini kan. Nah, aslinya yang warna biru ini kan. Nah, supaya bisa membayangkan rotasi itu yang di sebelah mananya sih petunjuk bahwa dia dirotasi min 90 derajat. Petunjuk dasarnya. Kan pusatnya di 0,0 ya enggak? Pusatnya yang mana, kemudian min 90 itu terlihat di mananya gitu. Kemudian yang dilatasi juga pusatnya di sebelah mana sih pusatnya? Kenapa gambarnya jadi di sebelah sini? Nah, dilatasi terus diperbesar 2 kali itu petunjuknya yang mana? Kenapa dia diperbesar 2 kali itu petunjuknya yang mana? Nampaknya di mana gitu. Jadi nanti bagi teman-teman yang lain yang pakai gambar juga ya diperlihatkan dia kalau misalnya rotasi itu berarti oh yang ini loh yang diputer gitu. Kenapa min 90? Arahnya ke mana gitu. Kemudian dilatasi pusatnya di sini loh gitu. Kemudian perbesarannya kenapa dia arahnya ke kiri? Nah, itu loh masalahnya. Nah, kenapa dia ke kiri? Kenapa enggak di sini aja? Itu perbesarannya. Gitu. Kenapa enggak di sini? Itu petunjuknya, Stevi. Apakah nangkep yang saya tanyakan, Stevi, William, Kesia? Bu, maaf Bu, saya nggak nangkep Bu pertanyaan. Oh, oke. William belum nangkep. Yang share screen Kesia. Sebentar. Kalau gini, saya jelasin deh. Nih. Kalau misalnya saya punya titik di min 20,20 titik A. Dia akan diputar 90 derajat. Berarti dia hasilnya di mana nih? Min 20,20. Dia diputar 90 derajat. Pusatnya di 0,0. Bayangannya ada di mana nih A aksennya? Berapa koma berapa? Titiknya minus 20,20 itu, Bu. Minus 20, titiknya minus 20,20 mau dirotasi terhadap pusat rotasi 0,0 sejauh 90 derajat. 90 derajat. Jadinya bayangannya ya, Bu, 20,20 kan? 20,20. Bayangan dari minus 20,20 kan, Bu? Bayangannya? 0,10. Setelah saya kalau 0,90 itu jadi Y min X, Bu. 20,20. Jadi apa? Matriksnya apa sih? 0 min 1 ya? Ya kan? Berapa nih? Iya, Bu, berarti min 20, min 20 kan, Bu? Ya.
Berarti di sini ya. Ini A aksennya. Nah, petunjuknya apa? Kan nggak cuma digambar gini doang, jangan cuma digambar A sama A aksen doang, tetapi petunjuk rotasinya di mana? Di sini loh, nih saya gambarkan, supaya kebayang. Jadi, terhadap 0,0 itu di sini. Nah, sekarang bayangannya menjadi di sana. Ini loh, 90 derajatnya arahnya ke sana. 90 derajat. Oke, seperti itu petunjuknya maksud saya. Paham? Paham, Bu, paham, Bu. Oke, nah sekarang kurvamu tuh. Supaya kurva yang biru itu menjadi yang merah, ini petunjuk rotasinya seperti apa? Seperti yang ini tadi, yang saya buatkan tadi, yang dari A ke aksen tadi. Berarti kamu harus ngambil apa nih? Harus ngambil titik awalnya dulu kan, Bu. Titik awalnya kurva berarti yang mananya yang mau kamu ambil, yang mau kamu pilih? Sebagai patokan parabola itu apa? Yang titik paling bawahnya, Bu. Titik minimum. Namanya apa? Namanya apa? Nilai minimum. Nama yang lebih tepat, karena kan belum tentu dia minimum. Kalau nanti dirotasi udah bukan minimum lagi, Sevi. Titik ekstrim ya? Titik ekstrimnya parabola. Nah, itulah kuncinya, clue-nya ya. Itu aja. Itu nanti yang jadi patokannya adalah temukan titik-titik utama. Kalau parabola berarti titik ekstrimnya, kalau lingkaran berarti titik pusatnya, ya kan? Oke. Nah, nanti dari titik itu kalian sambungkan dengan garis seperti ini nih. 90 derajatnya, min 90 derajatnya di sebelah mana. Kemudian dilatasinya, jangan lupa titik pusat dilatasi juga selalu digambarkan di GeoGebra-nya ya. Supaya tahu nanti petunjuknya bahwa dia, oh kalau K-nya itu positif, artinya apa? Kalau K-nya positif, diperbesar terletak searah terhadap pusat dilatasi. Ke arah. Oke. Jadi kalau pusatnya di sana nih, ini puncak ekstrim parabola yang ini searah. Nah, ini kan searah. Terus tanda dua kalinya di mana nih? Gitu kan. Faktor perbesarannya kan 2 kali tuh. 2 kalinya yang mana petunjuknya? Gitu. Oke? Jelas ya? Oke, ini enggak dijawab sekarang, nanti dibenerin gambarnya. Oke? Nah, bagi teman-teman yang lain di kelompok lain yang ada gambarnya seperti itu juga diberi petunjuk ya supaya nampak oh di situ rotasinya, oh di situ dilatasinya begitu. Terlihat. Oke? Itu saja sih dari saya tambahannya, semoga semakin terbayang gambarnya jadi semakin paham materinya. Oke, terima kasih. Boleh di stop share. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Oke. Sekarang kita lanjutkan, ada 2 teman kita yang terlempar. Sekarang saya minta kelompok 2, masih ada waktu ya. Oke, kelompok 2 deh. Siapa kelompok 2? Angkat tangannya. Kamu boleh turunkan tanganmu. Gantian kelompok 2. Rina? Tessa? Satu lagi? Abel. Oke, silakan. Kameranya dinyalakan dong. Biar kelihatan wajahnya. Oke. Tessa, Reina? Saya izin off cam, Bu, soalnya listrik di rumah tiba-tiba mati, Bu. Oh, oke deh. Siapa Saya mau izin off share cam, screen? mau share screen. Oke, silakan. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, selamat pagi Bu Helen dan teman-teman. Sekarang kami kelompok 2 yang beranggotakan Reina, Abel, dan Tessa akan mempresentasikan soal transformasi geometrik.
Soal yang akan dibahas adalah 1, titik A dicerminkan terhadap garis X sama dengan 6, lalu digeser sejauh -3,5, kemudian diputar dengan pusat P -2,1 sejauh 90 derajat, sehingga bayangan A aksen 3 -13,16. Lalu pertanyaannya adalah tentukan koordinat titik A. Nomor 2 yaitu titik B digeser sejauh 43, kemudian dilanjutkan refleksi terhadap titik -2,4, memiliki bayangan di B aksen 2 -2,8, lalu tentukan koordinat titik B. Lalu yang ketiga adalah buat gambarnya di GeoGebra. Yang pertama soal nomor 1, titik A X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan 6. Lalu A, X, Y, PX sama dengan H, A aksen 1, lalu rumusnya adalah 2 dalam kurung H minus X, Y. Lalu bila dimasukkan angkanya, yaitu H sama dengan 6, jadi A aksen 2 kali 6 minus X, Y, yang hasilnya 12 minus X, Y. Lalu setelah dicerminkan, digeser sejauh minus 3,5, menggunakan A aksen 2, 12 minus X, minus 3, Y, plus 5. Kali ini karena minus 3 adalah X dan Y, 5 adalah Y. Jadi hasil A aksen 2 jadi 9 minus X, Y plus 5. Lalu setelah digeser, dirotasikan dengan pusat P minus 2,1 sejauh 90 derajat. Rumusnya adalah cos alfa, sin alfa, minus sin alfa, cos alfa. Lalu dikalikan dengan XY plus AB. Lalu dia dimasukkan karena sudutnya 90 derajat, jadi cos 90 derajat, sin 90 derajat, minus sin 90 derajat, cos 90 derajat. Lalu dimasukkan X-nya yaitu 9 minus X plus 2, Y plus 5, min 1, lalu tambah AB-nya yaitu minus 2 dan 1. Lalu masukkan nilai dari cos dan sin, jadi 0, min 1, 1, 0, dan bisa dijumlahkan, jadi 11 minus X, Y plus 4, dan ditambah minus 2, 1. Lalu dikalikan dengan nilai cos 90-nya, jadi minus Y, minus 4, 11 minus X, ditambah minus 2 dan 1. Lalu hasil dari penjumlahannya adalah minus Y, minus 6, dan 12 minus X. Lalu dicari nilai Y dan X, yang hasilnya 7 sama dengan Y, dan X sama dengan minus 4. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada titik-titik yang dimasukkan ke dalam GeoGebra. Ini saya izin annotate. Jadi di soal pertama itu dicari titik awalnya atau A-nya, yaitu yang diperoleh min 4,7. Min 4,7 jika bisa kita lihat terletak di sini, dan kemudian titik min 4,7 tersebut akan direfleksikan terhadap X sama dengan 6, yaitu garis ini, sehingga diperoleh titik baru, yaitu A aksen di depannya, atau di sisi sebelah kanannya, yang terletak di titik 16,7. Kemudian A aksen ini akan ditranslasikan dengan titik min 3,5 yang kemudian
memperoleh titik aksen 2, yaitu 13,12. Dan kemudian dirotasi sebesar 90 derajat, sehingga memperoleh min 13,16 di sebelah kiri. Lalu soal yang nomor 2, ada titik B digeser sejauh 4,3. Jadinya di sini ada B, X, Y menjadi B aksen X plus 4, Y plus 3. Lalu titik itu direfleksikan terhadap titik min 2,4. Menjadi B aksen X plus 4, Y plus 3. B aksen 2 dikali min 2 dikurang X plus 4, 2 dikali 4 dikurang Y plus 3. Di sini menjadi min 4, min X, min 4, 8, min Y, min 3. Lalu dijumlahkan menjadi min 8, min X, 5, min Y. Lalu kita cari nilai X dan nilai Y-nya itu menggunakan bayangan B, yaitu min 2 dan min 8. Kita di sini dapat X-nya itu sama dengan min 6 dan Y-nya itu 13. Selanjutnya, kita akan memasukkan kembali titik-titik soal nomor 2 ini ke dalam GeoGebra. Sama seperti soal sebelumnya, soal yang kedua itu mencari titik awalnya, atau titik B. Di sini titik B yang diperoleh adalah min 6,13, yaitu yang terletak di koordinat ini. Kemudian titik tersebut akan ditranslasikan dengan 4,2 yang berwarna hijau, yang kemudian akan memperoleh B aksen yang berada di titik min 2,16. Selanjutnya, titik B aksen tersebut akan direfleksi dengan min 2,4 hingga memperoleh B aksen 2, yaitu min 2,8 yang terletak sebelah sini. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Ya, saya ingin bertanya. Boleh, Keva, silahkan. Bisa ke pembahasan pertanyaan yang pertama nggak? Soal yang pertama. Ya, ini. Itu H artinya apa ya? Kenapa harus dikali 2? Kenapa harus dikali 2? Baik, terima kasih pertanyaannya, Keva. Izin menjawab, itu H itu udah rumus pencerminan 2 kali H, itu H-nya itu dari rumus. Terus kita masukin itu H-nya itu sama dengan 6, jadi 2 kali 6. Iya, tetapi kenapa harus, ya kenapa dikali 2 H-nya? Itu udah rumusnya soalnya. 2 itu dari rumus. Gimana, Keva? Iya. Saya nanya kenapa rumusnya seperti itu, Bu. Oke.
Jadi pencerminan itu artinya apa? Bercermin itu artinya kalau misalnya ini ada cermin. Ada bola di sini, ya kan? Nah, bayangannya pasti di sini ya. Nah, sifat pencerminan apa? Jarak bola aslinya ke cermin, dia pasti harus sama dengan nih jarak bayangan ke cermin gitu kan. Nah, ini berarti 2 kali cerminnya itu, jadi kayak misalnya ini sumbu X-nya di sini. X sumbu Y ya. Bola aslinya ada di sana. Berarti kan si cermin ini harus kita kali 2 dulu nih. Tapi kan nggak di sini nih. Kalau ini samanya di sini ya. Tapi nggak di sini bayangannya, tapi jatuhnya di sini. Oh, berarti ini adalah sejauh yang di sini. Dikurangi X gitu kan. Nah, 2 kali H itu yang ini. Salah, ini bukan 2. Ini H. Hanya ini kita kali 2 jaraknya dari sumbu Y ya. Nah, supaya dia menjadi berjarak sama. Gitu logika kenapa 2H. Oke? Karena Ya, baik, Bu. cermin kita bukan di sumbu ya. Kalau di sumbu kan hanya 0 ya kan. Jadi 2 kali 0 nggak ngaruh. Jadi kita pakai hanya ini aja kan. Karena dia garisnya bukan di sumbu, sudah digeser. Nah, ini berarti patokan kita cerminnya bergeser. Itu dasarnya. Jelas ya? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sudah jelas caranya? Langkah-langkahnya? Tidak ada? Oke. Sekarang saya yang mau bertanya. Nah, ini kalau dituliskan pakai matriks, bisakah, Reina? Kenapa, Bu? Dikerjakan pakai cara matriks, bisakah? Bisa. Oke, nanti ditambahkan ya berarti ya, Reina, kalau bisa. Supaya ada 2 cara, minimal 2 cara gitu ya, Reina? Iya, Bu. Oke, terus halaman berikutnya coba. Oke, nah ini udah pakai matriks ya, karena rotasi ya. Kemudian, nah ini gambar. Sama seperti yang saya tanyakan ke kelompok 1 tadi, Rena ya, ke Steffi tadi. Petunjuk pertama diapakan nih? Ini kan karena kita nyari titik awal, berarti ngerjainnya mundur ya, Bu? Dari Oke, nah berarti di rotasi dulu ya, berarti ya? Iya, kalau pengerjaannya ya, Bu. Iya kan? Oke, titik double aksennya yang ini ya? Triple aksen ya? Nggak kelihatan nih, Reina. Warnanya di... Oh, ini juga nih, Reina. Skalanya, karena ini ya. Skalanya nanti jangan terlalu kecil ya. Karena nanti nggak ketahuan petunjuknya. Ini dirotasi, pusatnya di berapa koma berapa pusat rotasi, Reina? 0,0, Bu. 0,0? Oh, yang dari soalnya, Bu. 90 derajat. Iya, maksudnya rotasinya itu pusatnya 0,0, benar? Reina? Benar? Iya, Bu. Oke, berarti buat petunjuk rotasinya. Jadi dari sini karena pusatnya di 0,0 ya, kemudian menjadi ini, benar ini, panjangnya sama ya? Sama nggak nih? Sama, Bu. Dari ini
Kok kayaknya pendek, lebih pendek dia. Terus ini 90 derajat gitu kan, muternya kemana nih berarti? Ke sebelah kanan. Tapi kalau Ke sini. Ke sini. Karena kamu dari yang bayangannya kan? ya Bu, Oke. Tapi kok ini kok panjangnya nggak sama, Rina ya? karena Karena yang bentar Bu, saya bingung. ya udah nanti sambil dicek lagi ya. Dibesarin aja supaya lebih kelihatan koordinatnya ya. Oke. Gambarnya nanti ya. Iya Bu. Oke. Yang ininya nggak usah disertakan nggak apa-apa. Yang penting gambar yang di sini ya, sama petunjuk-petunjuknya nanti dicoret-coret aja, Reina. Oke. Kemudian di apa tadi? Translasi ya? Iya Bu, translasi. Translasinya, nah kasih petunjuk. Translasi itu kan geser ke kanan berapa kali, terus turun ke bawah berapa kali gitu ya. Diberi tandanya. Habis itu refleksi. Nah, refleksi seperti tadi itu. Nah, begini. Oke? Jelas ya? Oke. Kemudian di yang soal nomor 2. Nomor 2. Oke. Ini sebenarnya refleksi terhadap titik ini maksudnya apa nih? Artinya apa? Dan selama ini kita belajarnya itu refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap X sama dengan H, refleksi terhadap Y sama dengan H, refleksi terhadap Y sama dengan Y sama dengan X, Y sama dengan min X gitu kan. Nah ini kenapa ada muncul jenis baru nih, ini refleksi terhadap min 2,4 artinya apa ya, berbicara apa dia? Dari soalnya Bu itu titik min 2,4. Nah iya, ini maksudnya apa sih? Refleksi bukannya sumbu X, sumbu Y, titik 0,0. Nah ini artinya apa? Kenapa kalian menggunakan rumus ini? Begitu. Supaya ketemu ke sana gitu ya. Artinya apa dulu? Kita harus paham dulu nih. Refleksi kok terhadap titik min 2,4. Artinya apa? Kenapa kalian menggunakan rumus yang ini? Ini kan 2H min, ya nggak? 2H min X, 2H min Y, gitu kan? Kenapa kalian menggunakan rumus ini? Ini yang ditanyakan sama Keva tadi. 2H min tadi ya. Itu rumus apa itu tadi yang 2H ditanyakan Keva tadi, rumus apa? Nah, teman-teman yang lain selain kelompok 2, apakah kebayang tuh? Kalian akan menggunakan rumus itu. Tadi nangkap nggak? Kenapa rumus yang dipakai yang itu gitu? Kalau itu rumus pencerminannya nggak cukup. Rumus pencerminan terhadap titik yang min 2,4 Bu. Kalau yang di modul kan ada yang titik asalnya 0,0. Itu rumusnya yang pakai matriks kan Bu. Tapi itu karena titiknya min 2,4, jadinya pakai rumus yang ini lebih mudah Bu. Nah iya, kenapa? Kenapa kalian jalannya ke sana? Kenapa kalian kok, akhirnya, pakai rumus ini aja. Pasti kalian kan ada analisanya nih. Analisanya apa? Karena refleksi terhadap titik min 2,4 itu berarti apa? Apa, Bel? Berarti X sama dengan H.
X sama dengan min 2 dilanjutkan. Dilanjutkan. Apa? Dia adalah refleksi terhadap garis X sama dengan min 2 dilanjutkan. Dilanjutkan kemana? Dilanjutkan Y sama dengan 4, Bu. Garis Y sama dengan 4. Kenapa kalian pakai ini? Ya ini, karena dia berarti dia refleksinya sebenarnya 2 kali di sana. Pertama terhadap garis X sama dengan min 2, kemudian dilanjutkan garis Y sama dengan 4. Coba nanti di gambarnya dituliskan itu ya, gimana gambarnya? Coba. Kita udah lewat ya. Kita ke gambar dulu, Reina. Nah, perhatikan. Titiknya mana tadi? Titik min 2,4 di mana? Reina, titik A. Nah, bikin aja nanti garis X sama dengan min 2, kemudian Y sama dengan. Nah, jadi titik ini kalian refleksikan dulu ke sana, dapat di sini, kemudian refleksi terhadap ini, dapat ini. Begitu ceritanya. Oke? Paham ya? Jadi nanti kalau titiknya saya ubah-ubah, kalian ngerti maksudnya, paham. Jadi ini sebenarnya komposisi translasi ya. Komposisi pencerminan. Oke. Nanti yang gambar ini juga diberi petunjuk ya, Reina. Ya, Bu. Petunjuk refleksi. Kemudian apa tadi? Dilatasi apa diapain tadi? Translasi. Oke. Ya, di translasi, Bu. Oke, silakan di stop share. Kita beri aplaus kepada kelompok 2 ya. Oke, berarti kita ada 4 kelompok yang sudah selesai ya. Artinya apa? Kelompok yang belum presentasi